tentang berbagai permasalahan yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah gitu. Nah, permasalahan itu akan ditemukan solusinya yang supaya nantinya akan menjadi referensi untuk pembuatan merancang pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ibu-ibu. Nah, yang pertama yaitu terkait motivasi belajar peserta didik masih rendah. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung, ditemui beberapa peserta didik yang motivasi belajarnya masih rendah, tidak bersemangat, tidak antusias untuk menanggapi, bertanya atau sekedar berinteraksi dengan guru, bahkan tak jarang ada yang tertidur ketika pembelajaran berlangsung. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah tersebut, ditemukan masalah utamanya yaitu karena motivasi belajar yang rendah. Dan akar penyebabnya yaitu metode pembelajaran yang diberikan guru tidak memadai. Menurut Ibu, solusi apa yang harus diberikan agar motivasi peserta didik menjadi tinggi? Ya, agar peserta didik bersemangat dalam belajar, maka yang pertama dilakukan oleh guru adalah harus menciptakannya dulu suasana yang menyenangkan dalam proses belajar. Ketika Islam tersenang, gembira, tidak ada tekanan, maka otomatis pembelajaran pun akan mudah untuk menyampaikan materi. Jadi mereka itu sudah senang, mudah untuk menyampaikan materi. Nah, yang kedua, gunakan variasi model pembelajaran. Jadi dari tiap minggunya itu enggak monoton. Kalau minggu ini pakai ini, minggu depan pakai yang mana lagi gitu. Agar si anak itu, wah kemarin menggunakan metode ini, sekarang menggunakan metode ini. Lebih apa ya? Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada anak yang sering maju ke depan, sering bertanya. Intinya kepada anak yang aktif di kelas, aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab soal, aktif untuk mengerjakan soal di papan tulis dan yang lain. Terus menciptakan kompetensi yang positif antar tadi. Jadi mereka itu lebih tertantang untuk mengerjakan soal, untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai yang lebih baik. Pertanyaan yang kedua, metode pembelajaran apa saja yang tepat yang dapat digunakan agar peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi? Nah, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode? Untuk metode ada metode mind mapping, ada metode penomoran di kepala, number head together, ada juga yang example to example dan lain-lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari mind mapping itu, jadi peserta didik lebih bebas untuk berpendapat, dapat bekerja sama dengan teman-temannya, dapat catatannya lebih jelas, lebih fokus terhadap inti masalahnya. Menurut saya, untuk metode pembelajaran mind mapping ini lebih efektif. Jadi kan kalau di matematika ada rumus ya, rumusnya itu A, B, C, itu sudah kepetakan, peta konsepnya sudah jelas gitu. Kalau kekurangannya kira-kira? Kekurangannya ke anak yang malas untuk menulis. Jadi mereka itu lebih kesulitan untuk menulisnya, terus membaca. Terus pada anak yang berhati dalam menulis juga itu sulit sekali gitu. Karena mereka kan tidak terbiasa menggunakan minyak ini. Kelebihan dan kekurangan dari FT, number together. Kalau dari NHT anak lebih siap ke materi. Harus sudah baca di rumah dulu kelebihannya. Tunjuk ya. Kamu berpaling langsung bilang harus banyak baca. Kalau kelemahan
kurang terhadap membaca, kurang belajar, mereka akan kebingungan ke lingkungan sendiri. Ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran inovatif. Nah, di sini beberapa guru masih menggunakan model pembelajaran yang monoton. Kemudian ada juga yang sudah mencobanya, tetapi belum sesuai dengan materi dan karakter peserta didik. Nah, hal ini yang menyebabkan guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Gitu. Sehingga kata juga masalahnya itu karena model pembelajaran inovatifnya yang diterapkan itu kurang sesuai dengan materi dan karakter peserta didik. Nah, menurut Ibu kira-kira solusi apa yang harus dilakukan agar guru dapat menerapkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan materi? Untuk meningkatkan kapasitas guru ya, berarti guru tersebut harus rajin untuk mengikuti KKG. Kan setiap sekolah pasti ada kelompok kerja guru ya, atau pasti MGM tadi. Ya, harus rajin. Biasanya dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa macam metode pembelajaran, model-model pembelajaran agar lebih wawasannya lebih luas lagi terhadap guru tersebut. Atau bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang sering dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Contohnya oleh BDK Bandung dan kelompok pelajaran. Selain itu mencari referensi dari buku-buku atau dari internet model-model yang sesuai dengan karakter siswa. Pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira model pembelajaran inovatif apa saja yang dapat diterapkan oleh guru supaya secara maksimal dapat disesuaikan dengan materi dan karakter peserta didik? Apa kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama ada model pembelajaran jigsaw. Nah, kelebihan pembelajaran jigsaw ini adalah anak lebih beragam dalam mendapatkan materi, jadi nggak terfokus ke dalam nggak terfokus ke dalam materi itu aja. Mereka lebih bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar siswa. Terus meningkatkan rasa tanggung jawab juga terhadap pembelajaran itu sendiri. Kelemahan dari jigsaw ini perlu waktu yang lama karena kan berpindah-pindah kelompok-kelompoknya. Terus memerlukan anggota kelompok yang banyak juga. Kita harus pas-pasan. Nah, perlunya bimbingan guru. Karena kalau nggak ada bimbingan guru maka kelompoknya akan masuk. Model yang kedua. Model yang kedua yaitu PBL. Ada problem based learning. Kalau problem based learning itu kelebihannya meningkatkan motivasi siswa terhadap masalah yang sedang dihadapi. Terus mengembangkan siswa untuk berpikir kritis. Mengembangkan minat siswa juga untuk mengembangkan minat siswa untuk terus belajar. Kelemahannya, nah untuk kelemahannya ini banyak sekali. Manakala siswa itu nggak ada semangat belajar, ya udah beres, nggak bisa gitu. Jadi dalam model pembelajaran based learning ini harus mempunyai semangat yang tinggi terhadap siswanya. Ketika siswanya nggak ada semangat,
banyak materi itu dari pembelajaran, harus banyak dipahami gitu ya, kayak sumber-sumbernya dari mana. Alhamdulillah, mungkin cukup ya Bu untuk solusi dan model pembelajaran inovatif yang sudah diberikan gitu. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi solusi tidak hanya untuk saya tetapi untuk guru-guru yang lain yang masih mengalami kesulitan dalam mengajar peserta didik. Semoga ini bermanfaat untuk saya sebagai pribadi, kemudian mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa kita membuat perangkat pembelajaran yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Erna Kurniasih. Saya mengajar di EMA Al-Kausar Banjar, mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Cuyun Suslianti melalui wawancara secara online. Di mana pertanyaan yang pertama itu adalah metode pembelajaran apa saja yang tepat yang dapat digunakan agar peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Saya akan menjawabnya. Metode pembelajaran yang sering saya gunakan di kelas yang pertama itu adalah ceramah. Ceramah kelebihannya yaitu guru mudah untuk menguasai kelas. Yang kedua, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. Yang ketiga, guru mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Dan yang keempat, guru mudah dalam menerangkan pembelajaran dengan baik. Sedangkan kekurangan dari metode ceramah ini adalah bila digunakan terlalu lama di kelas itu bisa membosankan. Kemudian siswa menjadi pasif dan guru sukar untuk mengerti, jadi sukar untuk bahwa siswa itu sudah mengerti atau belum, jadi sukar untuk menyimpulkannya. Nah, kemudian yang kedua yang saya gunakan di kelas itu adalah metode tanya jawab. Tanya jawab kelebihannya yaitu siswa belajar dengan lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan keberanian dalam menjawab. Dan yang ketiga, pertanyaan dapat memusatkan perhatian siswa terhadap materi. Sedangkan kelemahan dari metode tanya jawab ini adalah menyita waktu yang lama, kemudian mudah menyimpang dari materi pokok. Dan yang ketiga, apatis bagi siswa yang tidak terbiasa dalam sebuah forum. Kemudian satu lagi metode pembelajaran yang sering saya gunakan di kelas yaitu adalah metode diskusi. Nah, diskusi ini adalah ada kelebihan dan kekurangannya juga, di mana kelebihan yang pertama adalah merangsang kreativitas dalam ide, gagasan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengajarkan untuk terlatih dalam bermusyawarah. Yang keempat, memperluas wawasan. Dan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang panjang, pembicaraan kadang menyimpang dari pokok permasalahan, kemudian tidak dapat dipakai pada kelompok, yaitu adalah metode diskusi. Nah, diskusi ini adalah ada kelebihan dan kekurangannya juga, di mana kelebihan yang pertama adalah merangsang kreativitas dalam ide, gagasan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengajarkan untuk terlatih dalam bermusyawarah. Yang keempat, memperluas wawasan. Dan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang panjang, pembicaraan kadang menyimpang dari pokok permasalahan, kemudian tidak dapat dipakai pada kelompok besar. Yang keempat, mungkin dikuasai oleh orang yang suka bicara. Nah, itulah model pembelajaran yang sering digunakan di kelas, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pertanyaan wawancara yang kedua yaitu adalah model pembelajaran inovatif apa saja yang dapat diterapkan guru secara optimal sesuai dengan materi dan karakter peserta didik. Sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, oke. Model pembelajaran yang sering saya pakai di kelas yang pertama adalah model konstektual ya. Nah, model konstektual kelebihannya itu yang pertama
memberi kesempatan pada siswa untuk dapat maju sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, siswa bisa berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data dan memecahkan masalah. Dan kekurangannya, yang pertama, sulit memilih materi karena setiap siswa tingkat kemampuannya berbeda. Yang kedua, lebih menekankan kreativitas siswa, jadi guru tidak terlalu berpengaruh pada proses belajar. Nah, yang kedua, model pembelajaran yang dipakai di kelas itu adalah model kolaboratif. Kolaboratif kelebihannya itu menanamkan kerjasama, mendorong siswa saling belajar dalam kelompok. Sedangkan kekurangannya adalah ada kecenderungan saling mencontoh pekerjaan orang lain. Dan kekurangan yang kedua, sulit mendapatkan teman yang dapat bekerja sama. Mungkin itulah yang bisa saya jawab berkenaan dengan pertanyaan wawancara dari Bu Cuyun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk saya. Masih membahas tentang permasalahan yang dihadapi gitu. Permasalahannya itu ada yang di dalam kelas, ada juga yang di luar kelas gitu. Nah, untuk permasalahannya itu harus kita temukan solusinya gitu, supaya kedepannya itu bisa membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, maksud saya bertemu dengan Bapak untuk merealisasikan gitu dan mengambil dan mencari solusi yang terbaik gitu, bagaimana atas permasalahan yang kemarin yang sudah terjadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Untuk pertama, itu tentang motivasi belajar peserta didik masih rendah. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, ditemui beberapa peserta didik yang termotivasi kurang, yang motivasinya itu kurang gitu. Semangat belajarnya masih rendah, tidak antusias untuk menanggapi, bertanya, atau sekedar berinteraksi dengan guru. Bahkan tak jarang ada yang tertidur di dalam kelas. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah tersebut, ditemukan masalah utamanya yaitu karena motivasi belajar yang rendah, dan akar penyebab masalahnya yaitu metode pembelajaran yang diberikan guru tidak menarik. Nah, menurut Bapak, solusi apa yang harus dilakukan agar motivasi peserta didik menjadi tinggi? Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada wawancara sebelumnya, ya. Jadi berkaitan dengan motivasi pembelajaran anak ya, merendah itu ada beberapa faktor ya. Jadi faktor dari dalam anak itu sendiri dan faktor dari guru ya, dari guru sebagai pemberi materi. Nah, ada beberapa langkah, diantaranya misalnya 5 langkah untuk meningkatkan bagaimana motivasi belajar siswa menjadi naik lah gitu, semakin baik. Pertama ya tentu tadi kalau kaitannya dengan guru, kan guru itu kan beda-beda, ada yang jam terbangnya atau ininya masih rendah, ada yang baru, ada yang udah lama. Nah, tentu adalah pentingnya di dalam ini lembaga untuk meningkatkan kualitas gurunya ya, dengan program bimbingan, kemudian pelatihan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Nah, pembelajaran yang ada itu apa saja ya, tentu ya dalam ini juga kewajiban lembaga untuk fasilitas pembelajaran, apakah itu sarana-sarana berupa infocus, laptop, bahan ajar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, ini sangat erat sekali ya tadi, karena kondisi anak kalau di lingkungan yang boarding ini kan berbeda dengan pembelajaran anak yang di luar boarding. Ini adalah keahlian seorang guru. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita memanfaatkan media belajar ya. Media belajarnya dimanfaatkan yang ada. Apakah itu berupa dengan adanya simulasi-simulasi ya di kelas game tadi, games ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini juga nanti terkait dengan coba
mungkin saja ada dari anak itu kan masukan-masukan ya, masukan-masukan untuk ditanya ke anak itu bagaimana penyampaian bapak, penyampaian ibu. Nah, jadi kalau ada hal-hal ini bisa jadi artinya bahwa peningkatan kualitas itu bukan hanya dari diri kita, juga dari orang lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang metode pembelajaran apa saja yang dapat digunakan agar peserta didik memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut? Ya, jadi untuk metode pembelajaran ya bisa berbagai macam ya. Memang kita harus harus tahu tentang kondisi ya. Memang ini perlu tadi seorang guru itu ya, harus sama dalam hal penguasaan dalam hal penyampaian belajar. Kalau misalnya kalau bapak bukan seorang guru juga seorang penceramah, juga bagaimana menguasai mustami ya, atau objek bicara kita. Nah, anak ketika bagaimana pembelajaran bisa menarik dan bisa memotivasi ya, pertama perhatikan mood anaknya kan, moodnya seperti apa ya. Kalau mereka memang lagi down gitu biasanya kan dia makanya seorang guru pintar-pintarnya guru ya. Pintar-pintarnya guru. Ada metode pembelajaran dengan cara games gitu kan. Nah, sehingga atau metode pembelajaran diajak bukan hanya anak tuh belajar di kelas gitu ya. Coba diajak ke lingkungan luar kan, di outdoor lah, ketika outdoor itu akan lebih menarik bagi anak, sehingga akan lebih mengeksplorasi, memotivasi anak dalam belajarnya. Itunya beberapa ya kekurangan dalam hal belajar di outdoor, yaitu kan butuh waktu kan, pembelajaran kita juga waktunya terbatas. Mengorganisir anak untuk belajar di outdoor juga memerlukan waktu ya. Apalagi kalau misalnya tempatnya itu, tempat outdoor itu jauh dari lingkungan tempat belajar di kelas, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya ya Pak, mengenai guru yang belum maksimal menggunakan model pembelajaran inovatif. Beberapa guru itu masih ada yang menggunakan model pembelajaran yang monoton. Ada juga yang sudah mencobanya, tapi belum sesuai dengan materi dan karakter peserta didik. Nah, hal ini menyebabkan guru belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan akar penyebab masalahnya yaitu karena model pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh guru kurang sesuai dengan materi dan karakter peserta didiknya. Nah, menurut Bapak, solusi apa yang harus dilakukan agar guru dapat menerapkan model pembelajaran inovatif secara maksimal sesuai dengan karakter dan materi peserta? Ya, inovasi itu kan adalah bagaimana cara pengembangan ya. Inovasi itu mengembangkan dalam hal pembelajaran supaya pembelajaran ini bisa mencapai target yang diinginkan kan, seperti itu. Nah, target dalam pembelajaran tentu adalah bagaimana peserta didik itu bisa menerima atau ya menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga guru ini memang ujung tombaknya di guru ya. Guru. Jadi anak itu ya kalau memang 1-2 orang anak kadang-kadang juga dapat mempengaruhi kondisi di dalam proses pembelajaran. Nah, ini seorang guru dia harus betul-betul suasana gurunya juga harus disiapkan. Artinya dengan adanya ya di RPP itu kan hanya sebagai persiapan administratif ya, tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah moodnya guru itu sendiri ya. Bagaimana situasional ke fisiologis gurunya ketika dia menghadapi anak. Nah, ini akan berpengaruh ya, akan berpengaruh kepada anak. Nah, kalau seorang gurunya udah dari rumah sudah ada masalah, ada banyak masalah dan sebagainya, ya biasanya akan terpengaruh juga dalam menyampaikan materi pelajaran. Ini penting. Jadi aspek untuk peningkatan ini adalah
lebih besar di guru ya, di guru, karena gurulah yang akan mengendalikan suasana yang ada di proses pembelajaran di kelas. Ya, selanjutnya. Nah, kira-kira Pak, model pembelajaran inovatif apa saja yang dapat diterapkan guru secara optimal sesuai dengan materi dan karakter peserta didik? Apa ada kelebihan dan kekurangannya dari model pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, model pembelajaran inovatif ya itu bisa kita ya kalau merujuk pada di kurikulum 13 itu kan banyak ya tentang metode-metode pembelajaran ya. Misalnya model pembelajaran kooperatif ya, artinya cooperative learning ya, di mana ini siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil ya, seperti itu. Kemudian bisa juga melalui ya banyak kan metodenya, ada kuis tadi, ada kegiatan belajar dalam tim, ada juga misalnya di awal juga sejak awalnya dimotivasi ya, ada motivasi kepada anak. Kemudian juga ada yang disebut dengan model student ya, team achievement. Nah, itu dimana seorang anak itu ya dalam proses pembelajaran bisanya dia sejak ini kan orang itu anak itu kan punya muyu ya, punya kecenderungan bahkan dalam kelas itu kan anak bisa berbagai macam, menurut atau senang kepada pelajaran kimia, senang kepada pelajaran IPS. Nah ini bagaimana kemampuan yang ada ya, keberagaman itu kita istilahnya, kalau yang lebih IPS kan berarti kan nanti mana nih yang lebih cepat ya, yang benar pengembangannya. Kalau di IPA apa seperti itu ya. Jadi bagaimana adanya pengelompokan anak dalam muyu tertentu, itu akan lebih anak akan lebih banyak menyerap karena mereka satu homogen atau satu kesatuan dalam satu ini kelompok yang senang ini, kelompok yang ini, itu akan begini. Itu saja. Apa? Model yang lain? Model yang lain kita misalnya kita menggunakan metode grup investigation group ya, atau grup investigasi ya. Di sana misalnya siswa dibagi menjadi 4-6 orang, kemudian di sana ada proses ya seperti dalam FGD ya. Ada proses brainstorming ya, jadi si anak itu nanti membaca, kemudian mengeksplorasi dari sumber-sumber yang ada, kemudian nanti setiap anak mempresentasikan dari apa yang dibacanya, seperti itu. Atau juga ada metode yang ya misalnya image itu berpasang-pasangan ya, jadi misalnya kalau seorang anak itu belum paham materi pembelajaran ini, jadi si anak buat pertanyaan, nah kemudian disampaikan ke lawan bicaranya, itu seperti itu. Itu banyak kan dalam metode pembelajaran yang PBL. Kalau misalkan berakar dari masalah, awalnya dari masalah, misalkan ada masalah, diterapkan masalah, kira-kira yang lebih tepatnya pakai metode apa Pak, atau pakai model apa? Tadi dalam hal pembelajaran seorang anak itu brainstorming itu kan artinya juga menggali. Jadi seorang guru itu juga harus menggali tentang kondisi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Nah, itu juga sehingga ada tick and give-nya ya. Ada tick and give-nya, ada bagaimana kita memberikan materi pelajaran, kemudian juga apa kekurangan kita dalam seorang guru menyampaikan pembelajaran, materi pelajaran, sehingga nanti anak juga memberi masukan. Itu adalah hal yang bagus ya, seperti itu. Berarti
Berarti bisa pakai model PBL juga ya Pak ya? Ya bisa seperti itu. Mungkin cukup untuk pertanyaan yang saya berikan ke Bapak. Terima kasih atas solusinya, ini sangat membantu sekali gitu. Mudah-mudahan bisa memperoleh solusi yang tepat dan bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar Ya, anak mungkin tambahannya di ya, sekolah. tambahannya dalam pembelajaran ini berbagi seperti itu ya. Ya. Tadi ketika ada hal-hal yang permasalahan dalam belajar ya, pembelajaran itu coba ya masalah itu dirumuskan, bisa dirumuskan dalam proses pembelajaran atau juga hal-hal yang kalau tidak bisa selesai ditarik disampaikan di luar. Nah itu artinya kalau berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru masih belum maksimal, nah kita tingkatkan. Artinya jadi seorang guru juga harus mampu mengevaluasi dari kemampuannya supaya semakin banyak kegiatannya atau semakin banyak jam terbangnya kalau akan semakin mahir dalam persen. Itu saja tambahannya. Ya, terima kasih atas tambahannya Bapak, sangat bermanfaat sekali dan menambah ilmu untuk saya juga itu. Mudah-mudahan ini dengan menggunakan model dan strategi serta metode tertentu yang tepat digunakan untuk anak itu bisa menambah motivasi dan semangat anak untuk belajar gitu. Selain itu juga dengan adanya mungkin pelatihan-pelatihan, kemudian adanya salah satunya kegiatan MGMP ya Pak ya, atau MGMP yang serumpun gitu, itu juga dapat meningkatkan kualitas dari gurunya gitu supaya bisa lebih maksimal lagi gitu mengajar dan membimbing anak-anaknya. Itu mungkin ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas semua masukannya dan sarannya dan solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, kita bertemu kembali. Iya, dan terima kasih atas waktunya walaupun sudah sore. Sudah sore dan seharusnya ini Ibu Ustadzah juga harus sudah pulang. Tapi nggak apa-apa, kita sharing saja. Mangga dilanjut. Terkait permasalahan kemarin yang saya alami ya di kelas ataupun di luar kelas itu harus ditemukan solusinya gitu, supaya nanti kedepannya bisa membuat perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, maka dengan ini saya bermaksud untuk mewawancari kembali terkait solusinya. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan, yaitu yang pertama tentang motivasi belajar peserta didik masih rendah. Nah, itu kan akar penyebab masalahnya itu karena metode pembelajaran yang diberikan oleh guru itu tidak menarik. Menurut Ibu gitu, metode apa saja yang tepat gitu yang dapat digunakan agar peserta didik memiliki motivasi yang tinggi belajar? Metode itu untuk meningkatkan semangat anak dalam belajar itu sangat banyak tentunya. Namun yang ingin Ibu sampaikan hanya beberapa saja sehubungan dengan kalau memang terlalu banyak nanti bertahap saja lah, bertahap. Sekarang sekitar di metode diskusi itu boleh dan itu bagus digunakan sehingga anak itu terpancing nantinya kalau bicara, apalagi bicara mempertahankan pendapatnya itu melalui diskusi. Yang kedua bisa saja metode tanya jawab. Kalau metode tanya jawab itu tentunya satu pihak mempersiapkan pertanyaan, satu pihak mempersiapkan jawabannya. Dibalik nanti adalah tanya jawab. Itu juga akan membangkitkan semangat anak untuk menggali dan memberanikan diri menanya kepada temannya atau kepada ibu guru atau bapak guru. Otomatis akan termotivasi. Iya, betul sekali. Jadi tidak ada bahan untuk ngantuk, untuk main-main dengan teman-teman, tidak ada kesempatan itu.
Maka dengan metode yang kedua yaitu tanya jawab yang sekarang dibicarakan oleh kita, itu insya Allah membangkitkan motivasi untuk anak. Kemudian ada juga banyak permainan-permainan. Ya, itu di metode itu banyak permainan. Enggak, nanti digali kembali lah ya, diperluas kembali, diperdalam lagi game-game yang ada dalam metode itu. Mohon dikembangkan nanti ya, dikembangkan sehingga menggunakan alat juga ya, alat bantu untuk permainannya. Silakan menggunakan bola yang kecil. Saya ada rencana pakai ini Bu, games ular tangga. Nah itu gitu. Jadi bisa ya. Kecokan itu akan berlaku ketika anak sudah bisa menjawab soal gitu. Ya. Baru boleh ngecok, nah gitu. Kemudian itu juga bisa untuk menentukan kelompok. Iya. Ketika gurunya mau membentuk kelompok begitu. Iya. Jadi anak itu tidak kaku. Iya. Jangan sampai anak hanya disuruh ayo kumpul. Iya. Atau berhitung 1, 2, 3, 4 Iya. silakan nanti berkumpul. Itu jangan hanya itu, karena apa, ternyata membentuk kelompok pun banyak permainan gitu. Kemudian yang keempat tentunya ya, eksperimen. Silahkan anak itu menggali sehingga menemukan dengan mencoba bereksperimen itu nanti menghasilkan betul-betul sendiri, membuktikannya. Itu jadi kesimpulannya untuk memberi solusi ke kurangnya metode ya, metode yang tepat yang digunakan oleh guru itu. Pada kesempatan ini mungkin saya selaku yang diwawancara hanya menyampaikan 4 metode saja ya. Dan itu ada PR tentunya tadi, mohon diperdalam lagi game-game yang harus diterapkan nanti ya, biar lebih enak untuk belajar di anak ya. Nah, silakan untuk berikutnya. Pertanyaan kedua itu tentang guru yang belum maksimal menggunakan model pembelajaran inovatif. Ada beberapa guru yang masih menggunakan model konvensional. Ada juga yang sudah mencobanya Bu, tapi masih belum sesuai dengan karakter siswa dan materinya gitu. Nah, hal ini itu kan menyebabkan peserta didiknya juga menjadi tidak bisa dengan maksimal gitu menyerap materi kimianya gitu. Nah, sebenarnya model pembelajaran inovatif yang seperti apa gitu yang harus diterapkan oleh guru secara maksimal yang sesuai dengan materi dan karakter peserta didiknya. Ini kan mengajarnya di MA ya? MA itu berarti SLA. Karena kebetulan kita di madrasah, berarti madrasah aliyah ya. Itu sama sejajar dengan jenjang SLA. Nah, menurut pendapat Ibu ya, pendapat saya yang bagus diterapkan, bukan yang bagus ya, karena semuanya juga bagus. Yang tepat, sesuai dengan usia, sesuai dengan situasi kondisi anak di usia SLA itu ada PBL, di mana PBL itu problem based learning itu sangat bagus, sangat tepat digunakan untuk anak-anak SLA gitu. Kenapa? Karena punya kelebihan ya. PBL itu punya kelebihan, bisa meningkatkan motivasi yang betul-betul anak seusia SLA itu termotivasi dengan adanya PBL ini. Kemudian membantu siswa mengembangkan pengetahuan yang lebih luas gitu. Jadi karena dengan model ini betul-betul mencari pemecahan masalah ya, pemecahan masalah. Nah, tetapi semua juga ada kelebihan, ada kelemahan. Kelemahannya tentu masalah sudah dipecahkan. Itu di model manapun punya kelebihan, punya kelemahan. Cuma mungkin ketika ada kelebihan
Kenapa tidak dilanjutkan, tidak dipergunakan, tidak diaplikasikan, walaupun di balik itu ada kesulitannya, kelemahannya, tapi nggak apa-apa. Mungkin saja kelemahannya itu lebih kecil dibanding kelebihannya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi model yang kedua. Model yang kedua yang tepat untuk digunakan atau dipergunakan di SLA adalah PJBL. PJBL. Ya, berarti ya itu project ya, project begitu. Nah, kemudian bagaimana ini dalam PJBL ini, yaitu melibatkan pembelajaran kontekstual atau inquiry, problem solving, ya, berdampak sangat baik tentunya kepada anak, untuk anak SLA, karena yang kita bicarakan adalah di lingkup SLA. Kita kan kebetulan ini ustadzah mengajar kimia di Madrasah Aliyah. Nah, tetapi tadi sudah Ibu sampaikan, di samping ada kelebihan, setiap model itu ada kelemahannya juga. Nah, ya. Oh iya, betul. Kelebihan dulu ya. Kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Itu untuk PJBL. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik atau siswa, anak-anak kita yang diajar. Nah, tadi punya kelemahan. Setiap model punya kelemahan. Apa di antaranya kelemahannya itu? Waktu persiapannya lama dalam mempersiapkan model PJBL ini. Tapi nggak apa-apa, kita tempuh saja, dicoba karena kebetulan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, betul, dan akan lebih menarik ketika persiapannya matang. Ya, optimal disiapkan. Jadi ustadz-ustadzah di Aliyah itu harus lebih aktif, lebih bagus persiapannya, sehingga anak lebih tertantang dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, biaya pun lumayan besar kita mengeluarkannya, tetapi apapun ya harus ada pengorbanan. Gitu. Mudah-mudahan saja ini Ibu ustadzahnya siap, ya, baik harus mengeluarkan materi maupun moralnya gitu ya. Jika ada istilah usaha yang maksimal itu membuahkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelemahannya itu banyak peralatan yang digunakan. Tentu karena insya Allah hasilnya pun optimal, sehingga dalam persiapannya pun, dalam prosesnya pun banyak yang harus disiapkan. Itu resiko. Bila tadi kan sudah disampaikan, apapun sesuatu yang ingin dicapai itu ingin optimal, berarti usahanya harus optimal. Begitu mungkin apa yang disampaikan. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sengaja tidak banyak yang disampaikan. Tadi diantaranya metode dan model. Kenapa? Supaya ini Bu Ustadzah cantik ini menggali kembali, ya, menggali kembali. Itu saja mungkin yang disampaikan. Terima kasih Bu atas alternatif. Ini kan alternatif, ada beberapa solusi Ya, kan betul, yang diberikan betul. gitu. Ya. Disesuaikan juga dengan materi sama karakteristik siswanya seperti apa gitu. Kalau misalkan siswanya cocok dengan menggunakan model PBL, maka bisa digunakan pakai PBL. Tapi kalau misalkan ada keterbatasan alat bahan atau biaya yang sulit digunakan, itu bisa sebenarnya bisa diusahakan gitu ya Bu ya gitu. Bisa diusahakan gitu. Yang penting hasilnya gitu. Terus biasanya kalau project itu kan membuahkan hasil gitu. Biasanya anak-anak itu kan akan lebih antusias, akan lebih senang gitu ketika ketika melihat melihat hasilnya yang dihasilkan dari project sendiri. Betul.
Alhamdulillah, terima kasih atas Iya. alternatif solusi yang Ibu berikan, Iya. sangat bermanfaat sekali. Iya. Sama-sama. Mohon Ibu iya. juga hanya bisa mendoakan Iya, iya. semoga dalam perjalanan PPG ini Iya, iya. diberi kelancaran, Amin, amin. terutama diberi kesehatan. Amin, amin. Insya Allah nanti endingnya kita mendapat kebahagiaan. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, ya Allah. Terima kasih Iya. Ibu. Tidak hanya solusi yang diberikan, tapi saran, masukan, dan Iya. motivasi gitu. Iya, Motivasi iya. Saya bisa lebih semangat lagi. Iya. Permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Karena untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, untuk menemukan solusinya, yang pertama harus dilakukan memang kita harus memahami karakter dari peserta didik kita. Ini siswa senangnya belajarnya seperti apa? Karena setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda. Kemudian kita juga paham karakter siswa kita, sehingga kita harus mencoba menemukan metode yang membuat siswa senang belajar gitu ya. Jadi harus segera ditinggalkan pembelajaran dengan guru sebagai pusatnya. Nah, ini metode yang sesuai berarti kita harus mencari metode yang banyak melibatkan siswa. Ya. Jadi siswa-siswa diajak untuk misalnya mengamati sesuatu, kemudian menggali informasi, kemudian mendiskusikan atau mengolah data, kemudian mempresentasikan hasil. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk memotivasi para siswa untuk belajar ya. Untuk metodenya sendiri sangat banyak, bisa kita pakai jigsaw, bisa kita pakai NHT, group to group exchange atau peran ya, of pair ya. Jadi banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk membuat siswa kita itu senang untuk belajar. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana ini faktor yang paling utama adalah guru. Guru masih belum bisa mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Nah, inovatif ini kan berarti tidak terpusat lagi pada guru, tetapi lebih terpusat kepada siswa. Nah, yang namanya inovatif ini berarti siswa sebagai pusatnya, sehingga nanti siswa bertindak sebagai directed ya, artinya akan mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri, kemudian dimediasi oleh teman sebaya. Artinya di sini nanti siswa akan saling berdiskusi untuk menghadapi permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, untuk model-model pembelajarannya sangat banyak ya. Nah, salah satunya adalah PBL atau Problem Based Learning. Nah, ini adalah metode atau model yang merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Jadi mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah secara mandiri ya. Jadi siswa ini dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan ini memang nyata ada gitu permasalahannya. Nah, kelebihan dari model pembelajaran PBL ini adalah akan menantang kemampuan siswa, kemudian bisa meningkatkan motivasi siswa, bisa membantu pengetahuan siswa untuk memahami. Hanya kelemahannya kadang-kadang, nah ini kembali lagi ke motivasi, karena mereka diberikan masalah sehingga mereka kan harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggali berbagai informasi. Kadang ada siswa yang memang enggan untuk mencoba memecahkan masalah. Jadi dia pengennya yang simple, yang sudah ada jawabannya gitu ya. Nah, kemudian sebagian siswa juga beranggapan bahwa tanpa memahami materi, mengapa mereka harus mempelajari materi itu gitu ya. Jadi itu adalah contoh model pembelajaran yang inovatif yang bisa diterapkan kepada siswa.